ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Dia datang untuk menjelaskan isi kitab yang kalian sembunyikan. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subulan salam. Dengan Al-Quran kemudian ia memberi petunjuk tentang kitab-kitab yang telah disembunyikan tersebut dan mengajarkan kepada keridhaan Allah menuju kepada jalan keselamatan. Lalu muncul pertanyaan, Bang Suma, kamu ngarang bebas, Al-Quranmu tidak pernah mengatakan narasi yang jauh daripada itu. Terbukti hari ini kami masih memiliki Injil, yaitu Injil yang kami jadikan sebagai sandaran kemudian untuk beriman. Saya bertanya, Injil apa yang Anda beritakan? Muncul pernyataan dari saudara-saudara Kristen, Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Matius. Hanya itu saja? Kisah para Rasul, hanya itu saja? Ada juga Petrus, hanya itu saja? Ada juga surah-surah Paulus. Apa aja surah-surah Paulus itu? Ada 14 kitab. Apa aja coba sebutkan? Roma, Filipi, Kiliki, Kaluku, Kelapan, semua nama kengan renaseng. Tidak ada itu di dalam pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Bani Israel diajarkan oleh Yesus, tidak pernah kitab Lukas, tidak pernah kitab Yohanes diajarkan oleh Yesus. Tapi yang diajarkan oleh Yesus adalah Injil Allah. Yang diajarkan oleh Yesus adalah, yang diajarkan oleh Filipus adalah Injil Yesus. Tapi Bang Suma, apa? Kami memiliki Injil juga, bos. Ya memang, kamu memang juga punya Injil. Tetapi Al-Quran menjelaskan, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniyah wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka orang-orang kafir ada yang buta huruf, tidak mengerti tentang kitab-kitab terdahulu, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Lalu dikatakan ayat selanjutnya, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wailul lahum mimma yaksibun. Karena mereka tidak mengerti Taurat, karena mereka tidak mengerti Zabur, karena mereka tidak mengerti kitab-kitab terdahulu, termasuk tidak mengerti tentang Injilnya Nabi Isa alaihissalam, maka mereka mengarang kitab sendiri dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan ini dari Allah. Padahal itu adalah buah karangan mereka sendiri, hanya untuk menjualnya dengan harga murah. Menjual kemana? Menjual ke Roma. Dengan harga apa? Entah, dia hanya ingin dikenal sebagai rasul, selebihnya tidak ada. Berarti sangat murah. Ya, Al-Quran mengatakan itu. Mereka menjual karangan tangan mereka itu sendiri dengan harga yang sangat murah. Apa itu? Hanya ingin namanya dikenang, selebihnya nggak ada. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Mari kita buktikan. Di dalam Lukas 24 nomor 44 kemudian itu jelas sekali dikatakan bahwasanya ada tertulis di dalam kitab Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Begitu dicari di dalam Taurat, dicari di kitab para nabi Yahudi, dicari dalam kitab Mazmur, tidak ada satupun angan-angan Lukas tertulis di dalam kitab Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tidak ada satupun. Artinya benar Al-Quran mengatakan bahwasanya ada orang yang buta huruf yang menuliskan sebuah kitab dan mengatakan itu dari Tuhan, padahal itu hanya karangan belaka. Itu satu. Kemudian yang kedua, mereka yang buta huruf ini menuliskan dalam kitab mereka, di dalam Yohanes 3 nomor 13, tidak ada manusia pun, satu manusia pun yang pernah naik ke langit, yang pernah naik ke surga selain daripada Yesus yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ini kata siapa? Pengarang kitab Yohanes. Al-Quran mengatakan bohong,
Dia itu cuma berangan-angan. Dia itu menulis bukan karena firman Tuhan. Dia itu menulis karena hanya menduga-duga. Apakah betul bahwa Al-Quran menarasikan pengarang kitabnya orang Kristen itu hanya menduga-duga? Kita lihat. Tidak ada manusia pun, satu manusia pun yang pernah naik ke langit selain daripada Yesus yang turun dari surga. Ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi, 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia bersama dengan angin badai terangkat ke surga. Al-Quran tidak salah mengatakan pengarang perjanjian baru hanya berangan-angan dan menduga-duga. Mereka tidak mengerti tentang kitab suci terdahulu. Ternyata betul. Yohanes mengatakan hanya Yesus yang terangkat ke langit. Kitabnya Yahudi mengatakan Elia, Henok naik ke langit. Lukas mengatakan ada tertulis di dalam Taurat. Apa bedeng? Bahwa Mesias Yesus akan mati terus dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Yakin kau itu ada tertulis begitu? Ada dong. Begitu dicari begitu dicari di kitabnya orang Yahudi. Quran tahu kalau Elia diangkat ke surga. Dicari di kitabnya orang Yahudi, kemudian dicari di kitabnya Daud, dicari kemudian di kitab Mazmur dan seterusnya. Ternyata itu tidak ada. Tidak ada tertulis. Tidak ada tertulis seperti itu. Artinya Al-Quran tidak keliru dengan mengatakan hal demikian. Maka semakin nyatalah bahwa kitab yang mereka sebut perjanjian baru itu bukan firman Tuhan, tetapi tulisan-tulisan manusia dari hasil penyelidikan mereka dengan angan-angan dan hasil menduga. Demikian. Bagaimana dengan Quran? Atau Quran tahu isi Taurat? Pasti nggak tahu juga. Al-Quran menjelaskan, tidak menjelaskan bahwa dia datang untuk menguraikan isi Taurat. Al-Quran menjelaskan, Al-Quran menjelaskan, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, maka putuskanlah perkara itu dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil, yaitu yang berpegang kepada karangan-karangan dari hasil menduga-duga dan berangan-angan. Demikian. Lalu rasul yang diutus Allah itu sebelum Muhammad siapa saja? Rasul yang diutus sebelum baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diantaranya adalah Yesus. Lalu siapa lagi? Atau Nabi Isa alaihi salam. Lalu siapa lagi? Katanya banyak rasul yang diutus. Rasul diantaranya yang saya sebutkan tadi adalah Nabi Isa, kemudian Nabi Musa juga. Itu adalah rasul-rasul yang diutus oleh Allah kepada manusia. Apa betul dalam Taurat Musa itu rasul? Iya, rasul itu adalah utusan Allah. Apakah Mana Musa dalilnya? utusan Allah? Yes, betul. Tahu dulu rasul dan nabi itu apa, baru sematkan kepada para nabi. Baik. Nanti juga pertanyaan yang sama ya, Bang ya? Ya. Oke. Rasul itu adalah seorang nabi yang kemudian diberi mukjizat berupa kerasulan. Jadi kalau sabar. Jadi kalau ada kemudian nabi yang diberi tugas untuk menyampaikan apa yang kemudian diterima dari Allah, maka itu berarti dia adalah rasul. Nabi adalah orang yang menerima firman, sedangkan rasul adalah nabi
yang kemudian diberi tugas untuk menyampaikan firman yang datang kepadanya kepada umatnya. Muhammadar Rasulullah. Jadi Rasul itu artinya Nabi yang diutus oleh Allah, yang diwajibkan menyampaikan risalah wahyu yang diterima kepada umatnya. Jadi Rasul itu kedudukannya lebih tinggi. Nabi adalah yang menerima wahyu. Rasul adalah Nabi yang diperintahkan menyampaikan wahyu yang datang kepadanya kepada orang lain. Itu Rasul. Kedudukan Nabi, Rasul lebih tinggi daripada Nabi. Ibarat Nabi tidak. Ibarat Nabi adalah SMA, Rasul adalah sarjana. Tidak mungkin seseorang itu menjadi sarjana tanpa melewati Nabi atau SMA. SMA dulu baru S1, tidak mungkin S1 langsung tanpa SMA. Itulah yang disebut Nabi dan Rasul. Sekarang saya balik kepada Anda. Jadi, tolong contoh Nabi tunjukkan dan Rasul. di dalam kitab saudara ada kata Rasul dalam original teks Yunani. Silakan. Itu kan hanya terjemahan, tapi maknanya sama. Terjemahan Ya. dari kata apa? Dari kata bahasa Inggrisnya apa itu ya? Waduh, bahasa Inggris aja Anda Iya. bingung. Yang saya minta bahasa Yunani. Tahu nggak bahasa Yunani? Memang tidak ada rasul. Nah, Tidak, tapi maknanya sama. Tapi maknanya sama. dari mana Anda bisa tahu maknanya Rasul. sama? Sedangkan Rasul itu hanya didisbahkan kepada pemimpin umat. Ah, itu kan pemahaman baru saja. Karena Di Quran. kami yang tahu, Bukan karena pemahaman asal Injil. kata, dengar. Karena asal kata Ya. Rasul itu dari Quran, bukan dari Anda. Berarti yang tahu kami. Nabi Nuh, Quran. Nabi Nuh punya umat, maka dia disebut Rasul. Nabi Ibrahim punya umat, maka dia disebut Rasul. Nabi Musa punya umat, maka dia disebut Rasul. Nabi Isa punya umat, maka dia disebut Rasul. Nabi Muhammad disebut Rasul karena dia punya umat. Sedangkan Kalau nabi-nabi yang cuma lain nabi. tidak disebut Rasul. Kenapa? Karena mereka cuma menerima wahyu, tapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Berarti mereka tidak punya umat. Contohnya Daud, nabi yang bukan rasul. Daud, Yeremia, Ya. Daud, Lut, Daud punya kitab, ya. punya sabur. Apakah dan ada Daud banyak perintah pengikut. untuk menyampaikan itu kepada manusia? Buktinya ada kitab sabur. Ada. Apakah Ya, ada perintah untuk kepada Daud untuk menyampaikan itu kepada umat? Ada, buktinya ada kitab Mana? sabur. yang Mana? diberikan Mana Allah. perintahnya di dalam kitabnya? Kitab Mana? sabur. Mana? Kitab Mana? sabur untuknya. Kitab sabur untuk semua orang, bukan untuk dia. Mana? Makanya dia bikin kitab. Coba Anda tunjukkan ke saya. Lah, kitab sabur itu. Nah, Nabi Musa ada kitab Taurat untuk Dengarkan orang-orang. saya, Bung. Dengarkan saya. Nah, ya, Nabi ya, gimana? adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan tidak diwajibkan untuk menyampaikan ke orang lain. Sedangkan sabur Rasul, yang didapat? sedangkan Rasul adalah Nabi. Dengarkan, Rasul adalah Nabi yang diwajibkan menyampaikan wahyu yang datang kepadanya kepada umatnya. Di antaranya Abraham atau Ibrahim, atau siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paulus, Lukas, Nabi Markus, Musa itu mempunyai bukan umat. rasul. Mereka Nabi bukan Daud. rasul. Ya, Mereka Nabi Daud. tatanannya adalah nabi. Sayangnya palsu. Tapi kenapa Nabi Daud tidak bukan rasul menurut Islam? Karena Padahal dia tidak mempunyai- diwajibkan menyampaikan kitabnya, ajarannya kepada Bani Israel. Begitu juga Salomo. Dalilnya mana? Mana dalilnya? Kalau Ya. kitabnya itu untuk Bani Israel, wajib hukumnya mana? Sedangkan Ya, mana dalilnya? Mazmur Daud itu hanya kidung, syair-syair Daud. Tidak diwajibkan untuk disampaikan kepada umatnya. Sekarang mana umatnya Daud? dalilnya? Sekarang saya tanya. Maknanya kalau Jangan dalil. Saya tanya, mana umatnya Daud? loh katanya kitab sabur adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Daud. Masa tidak tidak untuk semua orang? Itu betul. Iya, masa Yang untuk Anda tidak untuk harus semua pahami, orang? dengarkan saya. Yang Anda harus pahami adalah Nabi adalah seorang manusia yang diberi wahyu dan tidak diwajibkan menyampaikan wahyu itu kepada orang lain. Iya, dalilnya dari mana itu? Semua nabi seperti itu. Oh, tidak seperti itu.
Nah, terus Harus ada dalilnya kalau memang mau bilang begitu. Oke, baik. Ketika kemudian di dalam kitab saudara dikatakan ada kata Nabi, itu diambil dari kata apa? Om Suma Iya. ambil definisi dari mana ya? Loh, memang Nabi begitu. Iya, memangnya yang ditanya oleh teman itu Om Suma dapat itu definisi Anda lucu dari loh. mana? Anda lucu. Kenapa saya katakan lucu? Nabi dan Rasul itu asalnya dari Al-Quran. Saya Ya, tanya ditanya aja bahasa Inggrisnya pun dasarnya Anda dari nggak mana. tahu. Lucu. Habis itu dengar. Habis itu Anda lanjut terus. Iya, Anda tapi Musa lanjut kan dari terus. Taurat. Sekarang Tapi saya Musa kan tanya dari kepada Taurat. saudara, satu pun pertanyaan saya tidak bisa Anda jawab. Nah, Om Juma tinggal jawab saja. Lah kan saya sudah jawab tadi. Temannya Nabi itu dari itu- mana definisinya, dari kamus bahasa Iya. Indonesia kah? Nabi itu, dengarkan dari saya. Al-Quran kah? Nabi itu, dari dengarkan. hadis kah? Atau dari Waduh, apa susah itu ini, maksudnya? susah ini. Karena Anda hanya bisa bertanya, Anda tidak mau mendengarkan. Kalau Nabi itu, Bung, berasal dari kata naba, yang berarti berita atau informasi. Oke? Ya, itu menurut Anda. Lalu Tetapi maunya Musa- menurut siapa? Iya, maksudnya Musa ini yang disematkan kepada Nabi Musa, Nabi tidak seperti itu penjelasannya. Lalu Tentang bagaimana Musa penjelasannya? ini. Coba bagaimana Makanya penjelasannya? baca Taurat. Ya coba Sama bagaimana saja. penjelasannya? Nabi itu bagi kami, Nabi itu Bagi adalah kami, bagi Taurat. di mana Kristen punya nabi? Di mana? Loh, Nabi Musa adalah kitab kami. Saya tahu itu Nabi kitabnya kami. Yahudi yang kalian ambil, Ya. tahu saya. Loh, Yang saya siapa tanya bilang, siapa nabinya bilang? Kristen itu siapa? Semua nabi dalam Taurat itu adalah nabi kami. Ya. Karena rasul kami juga adalah dari Taurat. Saya tanya. Sekarang Anda Saya menyematkan tanya, nabinya Begini, orang sekarang- Kristen itu siapa? Sekarang Anda menyematkan nabi kepada Musa. Padahal nabi dalam Musa dalam Itu nabi disematkan kepada kami, Musa dalam Bung. Taurat. Nabi yang kami Bukan. imani. Itu Musa itu nabinya Israel, bukan nabinya Iya orang betul, Arab. nabi yang diutus untuk Israel, Iya, bukan untuk tapi bukan- kami dan juga bukan untuk Iya. Anda. Kenapa Anda Tetapi mengklaim kenapa- bahwa itu nabi kenapa Anda? Anda- Kenapa? Tapi kenapa Anda menyematkan nabi menurut pemahaman Anda kepada Musa? Padahal tidak seperti itu. Musa Nabi, tidak seperti dengarkan, nabi yang Anda sematkan. dengarkan supaya Anda sehat. Dengarkan. Nah, coba. Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali diterangkan, ya, di dalam Bilangan 12 nomor 6, jika di antaramu ada nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan menyatakan diri kepada Musa? Ada pernah? Berarti Juga dia Daud. nabi. Nah, Daud juga. Kenapa dia cuma rasul? Kenapa tidak bukan rasul? Nah, Iya. Daud itu nabi, kucluk. Iya, makanya kenapa Daud hanya nabi sedangkan Musa Om Juma perangkat definisinya nabi? dari Kan aneh. Alkitab Loh. atau dari Al-Quran ya? Makanya Lucu berbeda. Anda ini. Lucu. Jangan Anda sematkan makna nabi kepada Nabi Musa yang adalah Makanya jangan mengambil Beda. kata nabi dari kami. Karena itu Kenapa kan Anda mengambil terjemahan. kata nabi di kami? Kenapa? Lah itu kan terjemahan. Nenekmu Terjemah kiper. saja. Ternyata Maknanya kamu sama. cuma terjemahan kirain tadi. Aduh, Iya, parah. Tapi maknanya Cuma- sama, itu utusan Allah. Itu Oh. berbeda kami rasul dan nabi. Rasul bagi kami itu adalah Sekarang Utusan nabi dan Yesus. rasul itu asal katanya dari mana, Paman? ya itu kan hanya terjemahan. Kenapa kalau Ya. di bahasa Arab kan apa-apa? Memalukan. Memalukan Anda ini. Sekarang Anda dengarkan. Dengarkan. Inilah yang saya terangkan tadi sore. Orang Kristen itu tidak pernah sampai kepada level akal. Cuman akal-akalan. Nabi Tidak dan bisa Rasul disematkan. itu hanya ada di dalam Al-Quran. Saya kemudian menarasikan pemahaman saya terkait tentang Nabi dan Rasul. Anda komplain. Apa yang Anda katakan? Oh, di kami Nabi itu tidak kayak begitu. Hei, Ya, Tuyul. karena pemahaman beda. Hei, Tuyul. Pemahaman beda. Sejak kapan Kristen punya Nabi? Sejak kapan dalam Kristen Taurat. punya Rasul? Sejak kapan? Sejak kami beriman kepada Taurat, itu yang kami punya yang Nabi Musa. Bang Juma instruksi bang, nabi mereka luga tambunan bang. Iya. Tidak
ada nabi di Kristen, Bung, dan tidak ada rasul di Kristen. Dalilnya dari mana? Kenapa bilang begitu? Kasihan kali nih umat. Itu. Aduh, parah, Pak. Nabi itu Dalilnya apa? dari mana? Nabi itu apa? Maksudnya dalilnya dari mana? Nabi itu apa? Dalilnya Nabi itu apa? utusan Nabi Allah. itu apa? Nabi itu apa? Utusan Yahweh. Utusan Nabi Yahweh. Di mana adalah tertulis utusan Nabi Allah. itu utusan Yahweh? Di mana? Ya baca saja di Taurat. Iya, baca saja di Loh, yang Taurat. mengutus Nabi Nah, Musa sekarang siapa? begini. Yang Oke, mengutus Nabi Musa oke, itu boleh. Roh Allah, Oke, bukan oke. Allah. Saya ikhlaskan kata Nabi kamu pakai. Saya ikhlaskan untuk 2 jam ke depan. Setelah itu Oh. enggak lagi. Saya tanya samamu. Ya. Sekarang tunjukkan nabinya Kristen itu yang mana? Nabi Musa adalah nabi kami. Luga Tambunan. Jangan Luga Tambunan. permalukan. Nabi Musa itu utusan untuk Bani Israel. Yang disebut Nabi adalah manusia yang diutus kepada kaum. Nah, sekarang Nabi Musa diutus kepada siapa? Jawab. Kepada Bani Israel. Kamu Bani Tapi apa? Kamu Bani apa? Kamu Bani Bani apa? Kuclo. Kami beriman Bani kepada Kuclo. Kamu Bani apa? Bani Siapa yang Kuclo. melarang Bani kami beriman kampret. kepada Taurat? Bani Balua. Ditanya, Siapa kamu yang diskusi dengan melarang saya kami? tolong pakai ilmu, Tidak. tapi nggak bisa Tidak. karena nggak sampai ke akal. Kristen Begitu. ketika Siapa? berbicara mengenai agama, Kristen tidak pernah sampai kepada level akal. Pahami itu. Tidak ada Pura-pura yang gila. kami Ya, beriman nggak pernah, nggak kepada pernah, Sang nggak pernah. Pencipta kami. Tidak Ingat, pernah ingat, Pak. Kristen kalau berbicara agama sampai kepada level akal. Tidak Begini, ada Pak. dan belum pernah saya Ingat, temukan. Pak, tidak ada larangan bagi siapa saja manusia yang mengimani buku kitab dari Sang Pencipta. Kata siapa? Lah, memang dia pencipta kami, maka kami percaya dia letak di dalam Taurat. Dialah Yahweh, Sang Pencipta. Taurat mengatakan di dalam Ulangan 33 nomor 4, hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub itu adalah hak kepunyaan Bani Yakub. Anda Bani apa? Bani Karena di situ Kuclo. kan belum ada. Di situ belum ada Kristen. Seandainya di situ ada Kristen, pasti kami. Hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Iya, karena pada saat itu cuma ada Israel. Yeay. Tidak untuk lain-lain. Kenapa Roma tidak dianggap? Roma mana? Bani Edom kenapa nggak dianggap? Karena di saat itu belum ada. Karena saat itu Taurat diturunkan kepada Israel. Tapi bukan berarti hanya untuk orang Dom Israel. itu keturunan dari Israel. Nangis. Nangis. apa namanya ini? Nangis. Saya kasih Esau data itu ya. bukan dari Yakub, Om. Saya kasih data ya, Bung. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 147, Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Ayo, bantai ini. Ini Tuhan yang mengatakan. Memang saat Nah, itu. terus Anda di mana di sini? Anda di mana? Anda di mana di sini? Ini maksudnya Memang juga saat termasuk itu, umat memang Arab saat nggak itu. dikenal oleh Iya, Tuhan betul, juga betul. ya. Betul sekali, betul sekali. Kita Ya, iyakan, kita kalau tepuk Arab tangan untuk mengakui itu, Kristen tidak mengakui. Lalu kenapa kalian mengimani Nabi Musa? Oke. Tunggu. Kita sepakat ini dulu bahwa hukum Taurat, hukum-hukum yang didatangkan kepada Bani Yakub itu hanya milik Bani Yakub. Setuju tidak? Setuju, dan isinya. Wah, ya, mantap. Keren. Setuju. Sekarang kenapa ada kitabnya Bani Yakub di atas kitab Anda? Jawab. Karena kami mengimaninya juga. Apa salah? Tidak salah kami mengimani Sang Pencipta kami yang kami Saya ulang lagi. yakini Saya ulang sebagai lagi. Sang Pencipta kami. Saya ulang lagi. Tidak akan mungkin orang Kristen itu sampai kepada level akal ketika berbicara tentang kebenaran agama. Gak mungkin. Om Zuma boleh ulang pertanyaannya. Jika memang Taurat Tadi saudara ditujukan setuju. Tadi saudara setuju bahwa hukum yang datang kepada Bani Yakub hanya untuk Bani Yakub. Lalu kemudian Ya, betul. Anda menjilat ludah Anda sendiri dengan mengatakan Apa yang saya jilat? itu juga adalah Tuhan kami. Ini memalukan. Ya, lalu? Memalukan Siapa Tuhan sekali. kami? Om Zuma. Sangat memalukan dan Om Zuma menjijikkan harus bagi paham. orang yang berakal Sekarang sehat. aku tanya. Om Cuma harus Sekarang aku paham tanya. akar dari Kristen adalah Yahudi. Akar Iya. dari Yahudi adalah Yakub. Oke.
Jadi ketika sekarang saya tanya. orang Kristen pegang kitab Yahudi, dasarnya adalah dari keturunan Yakub. Oke, Iya. baik. Baik. Sekarang saya balik nanya. Saya udah tahu kalau itu, saya udah tamat. Sekarang saya tanya, apakah kemudian orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi yang berkhianat terhadap firman Tuhan bahwa itu hanya untuk Bani Yakub, lalu mereka jual kepada Roma dan Yunani, itu benar atau salah? Jawab. Maksudnya? Pertanyaan Tadi Apa- kan apa Anda yang dijual? mengatakan Kristen itu berakar dari Yahudi. Pertanyaan Betul. saya, apakah orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat yang menjajakan firman Tuhan yang hanya untuk Bani Israel, Bani Yakub, menjualnya kepada Romawi dan Yunani, itu betul atau salah? Jawab. Iya, Tidak itu betul, betul itu tidak betul. berdasarkan Hah? perintah Tuhan, itu betul ketika Di mana? Tuhan Di mana? berfirman, Di mana oke, tertulis? Di mana dalam tertulis di Injil, kitabnya orang Yahudi ya, bahwa di dalam aturan yang Injil, di datang dalam kepada Injil Yahudi itu bisa diajarkan Nah, kepada bangsa lain. Om Tunjukkan. Juma, aturan Yahudi sebelumnya ketika datangnya Yesus, Yesus memperbaharui itu. Sehingga hal-hal tidak keseluruhan itu Aduh. dilaksanakan. Misalnya di Aduh, dalam parah, tradisi parah. Yahudi, di dalam buku Parah. Yahudi, Parah, salah parah, satu parah, hukum berzina adalah lempar mati. Hari ini masih Parah, dilakukan? parah, parah. Tidak. Parah, Kenapa? parah. Sudah diperbaharui. Parah. Diperbaharui dengan apa? Perintah Yesus. Saya Apa kembali, perintahnya? ya, saya Kasihi kembali dan dengarkan ampuni. pernyataan Bang Suma, dengarkan. Tidak mungkin orang itu dalam keadaan Kristen dia berakal terkait dengan agama, nggak mungkin. Kalau masalah klaim-klaim bukan begitu, asumsi. semua orang bisa. Burung beo juga Dengarkan bisa, saya Om makanya, Juma. makanya lawan saya pakai akal, Bung. Anda Nah, ini- tadi sudah menyetujui hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub, ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada Israel tidak dibuat dan tidak diperuntukkan untuk di luar bangsa Bani Israel. Setuju? Itu betul. Betul. Nah sekarang kalau Anda Betul. sudah membetulkan, Nah, dengarkan, dengar. sedikit lagi. Kalau Anda sudah membetulkan, lalu Anda menemukan ahli kitab mengajarkan hukum-hukum Tuhan yang hanya untuk Bani Yakub kepada non Yahudi, apakah itu melanggar atau tidak? Jawab. Mereka tidak melanggar. Karena yang memberikan pengajaran kepada kami itu Yesus. Bukan Aduh, ahli parah. kitab. Yesus yang memberi Parah. pengajaran kepada kami melalui para rasulnya, Parah. memberikan pengajaran itu Parah. kepada kami. Jadi teman-teman, Di mana mereka dulunya itu sebelum mengimani Injil, mereka juga mengimani Taurat dan ahli dalam hal Taurat tentu. Jadi, Apalagi teman-teman, Yesus saat itu, Yesus pasti paling ahli dalam ahli Taurat. Buktinya jadi ketika dia teman-teman, apa yang saya sampaikan bahwasanya ketika orang itu menjadi Kristen, mustahil di waktu yang sama mereka menggunakan akal. Inilah yang Al-Quran katakan. Dengar. Klaim boleh. Nah, ini faktanya ada di tengah-tengah kita. Kalian sudah mempraktekkan. Dengarkan dulu. apa? Dengarkan. Saya ulang, ini untuk yang ketiga kalinya. Tuhan mengatakan hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub itu tidak untuk di luar Bani Yakub, hanya untuk Bani Yakub. Tuhan tidak berlaku demikian kepada bangsa di luar daripada Bani Yakub. Dalilnya ada, Mazmur 147. Tuhan tidak berbuat demikian kepada bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Pertanyaan saya, ketika hukum yang datang hanya untuk Bani Yakub, ada salah seorang di antara mereka memberikan hukum itu kepada non Bani Yakub, apakah orang itu melanggar atau tidak melanggar? Jawab. Oke, jawabannya adalah untuk hukum Yahudi tadi itu kan sudah dimulai dari Abraham, Ishak, Yakub. Melanggar atau Itu tidak melanggar? Sebenarnya kalau dibilang dilakukan atas inisiatif sendiri sebenarnya melanggar. Tetapi Oke, Anda sudah mulai bukan di sehat. situ. Permasalahannya adalah ini perintah untuk dilanjutkan ke bangsa yang lain. Ini perintah. Silakan masalah. Anda tunjukkan kepada Oke, saya boleh perintah dibuka. yang datang kepada Paulus Oke, untuk boleh mengajarkan dibuka Taurat di kepada bangsa dalam lain. Silakan. Kisah Para Rasul pasal 10
Di situ mulai Yesus memberikan pencerahan untuk membuka Injil kepada bangsa yang lain. Dan Kata siapa itu? Kata kitab suci kami. Siapa? Kata kitab suci siapa? Kitab suci orang Kristen. Orang Kristen ini orang Yahudi atau bukan? Orang Kristen dulu Pak. Orang Kristen dimulai dari orang Yahudi, kemudian Di mana orang Yahudi mempelajari kitab para rasul di sinagoge? Oke. Kapan? Orang Yahudi pertama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah itu lahir Di mana dari Yesus darah mengajarkan Yahudi. kitab kisah para rasul? Oh, dengar dulu berarti. Nggak tahu ya, berarti kalian tanyakan, nggak tahu ya saya Ya, jelaskan. saya bertanya tentang Pertama, kitab-kitab para rasul. Yesus lahir dari kitab Perjanjian Lama. Oke. Kemudian Yesus hidup dan besar mengajarkan satu hukum yang belum tertulis dalam bentuk buku. Nah, Apa setelah itu? Yesus Apa terangkat itu? ke Tunggu. surga, Apa itu? baru buku Injil ini ditulis ngarang oleh bebas. para rasul untuk memberikan Ngarang pengajaran. bebas. Nah, Anda ini ngarang bagian bebas. ini adalah bagian loh kok baca Anda saja ngarang kan bebas. saya sudah bilang Di baca mana Yesus kisah para rasul mengajarkan pasal 10 kitab kisah para ketika rasul? Petrus masih menjaga tradisi Yahudi. Begitu Petrus Pertanyaan saya dinampakkan oleh tidak kena. Tuhan. Ngarang Saya bebas jawab. dia. Saya jawab Di mana buka di Yesus kisah para rasul mengajarkan pasal 10. kitab para rasul? Orangnya belum lahir. Bukan orang yang belum lahir lagi maksudnya. Kitabnya belum tertulis. Belum Yesus tertulis. mengajar. Berarti dengar. Yesus makanya. kenal kitab para rasul atau tidak? Gimana? Apakah Yesus mengenal kitab kisah para rasul? Kalau kenal yang dimaksud adalah membaca teksnya itu tidak, tetapi apa yang diajarkan, apa yang tertulis dalam kisah para rasul itu sama dengan apa yang ditahu dan diajarkan oleh Yesus. Dari Maka mana Anda tahu? secara Dari mana Anda tidak tahu? langsung Yesus. Lagi itu kan jelas catatan sejarah yang bisa Oke. diklarifikasi. Ini yang menulis kisah para rasul siapa? Itu masih ada diskusi panjang. Beberapa teolog mengatakan itu dari Lukas, beberapa Lukas? mengatakan itu dari Paulus. Paulus. Sekarang tunjukkan di mana Lukas pernah bertemu dengan Yesus. Kalau dalam catatan di dalam Alkitab tidak dicatat, tetapi catatan bapak-bapak gereja seperti Bapak-bapak gereja. oh iya, ada yang masih ada masih ada berkasnya di Vatikan itu menulis 70 Iya, orang yang diutus. Salah satunya adalah Lukas. Oke. Di mana Anda bisa menjelaskan ke saya Yesus pernah bertemu duduk satu pengajaran dengan Lukas? Tunjukkan satu aja. Oke, saya kasih di dalam Matius pasal 5 ketika Yesus mengajar banyak orang, 5.000 orang dan punya murid-murid. Salah satunya kalau di dalam catatan saya sudah bilang di dalam catatan Alkitab, saya tidak kata mau Lukas. saya tidak mau dari surat kabar, Bung. Saya mau dari kitab saudara yang menuliskan bahwa dia saya sudah jawab Lukas di dalam bersama dengan Yesus. Ya, di dalam Alkitab nama Lukas dicatat bilang Lukas sedang duduk bersama dengan Yesus. Nggak Itu ada. tidak ada tulisan Nggak itu, ada. Kak. Ya memang. Lalu saya harus mempercayai buku itu.